Berdebar ini nggak kemirar kan guys, please nggak kemirar, ini berdebar. Seneng banget. Aku tuh jujur ya, aku kayak sekarang showroomnya aku nggak tahu sih mau apa, karena aku nggak ngekonsep kayak Fun Night with Friziska. Sumpah ya, semoga nggak nge-lag guys. Kalau misalkan nge-lag aku nggak tahu lagi. Kok aku jadi deg-degan sih? Kalian mau aku bahas apa hari ini? Ya udah deh, kita sesi Q&A. Oke, kita kalau misalnya press conference tuh gimana ya? Oke. Jadi aku baru aja merilis single Berdebar, dan itu merupakan single pertama aku di JKT48. Itu ciptaan aku sendiri, dan kalau misalkan kalian sadar, bait dari Berdebar itu aku ambil dari Hamsis Ham. Kalau misalkan kalian dulu ingat, aku pernah bikin Hamsis Ham yang nadanya aku pakai untuk bait di Berdebar. Bahas proses lagu. Jadi aku itu udah bikin Berdebar itu dari tahun lalu. Kayak udah mau mendekati akhir tahun, pas aku lagi bener-bener gila-gilanya fangirling. Aku lagi suka lah, pokoknya kayak aku kan seneng kan sama aktor-aktor. Terus suatu hari, suatu sore, aku kayak itu tiba-tiba aku nyanyi tuh, kayak udah langsung kayak abis aku nonton seriesnya, abis aku kepoin orangnya, aku nyanyi salah aku menyukaimu walau belum bertemu dirimu gitu kan. Terus ya udah, kayak aku bilang weh enak, langsung aku buka voice note, terus aku simpan nadanya. Tapi waktu itu kayak cuma dapat refnya doang gitu loh, dan kayak belum full, karena aku pikir kalau misalkan aku bikin single, aku mikir kira-kira Berdebar atau enggak yang aku jadiin single gitu, lagu ini atau bukan ya gitu. Terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari kisah nyata? Enggak sih, tapi aku yakin bukan cuma aku yang sering kayak gini kan, pasti kalian juga pernah kayak gini. Kenapa dia cut pause? Aku sebagai kaum halu seneng banget nih. Apa nih, aku baca komen-komen kalian. Sangat relatable buat kita kaum idol ya, karena aku tahu banget, aku tuh mengerti kalian loh, aku understanding. Karena mungkin banyak banget ya yang kayak ngerasa mampus, gue jatuh cinta beneran sama idola gue gitu. Dan kayak menurut aku rasa itu tuh tidak bisa ditolak kan. Jadi daripada kita sedih-sedih, mending kita nyanyiin aja gak sih? Kira-kira siapa sih yang bikin Friziska Berdebar? Kira-kira siapa guys? Yang rambut hitamnya lebat, matanya tuh tajam, senyumnya tuh manis. Tapi menurut aku Berdebar ini juga bisa masuk ke semua orang ya, bisa cewek atau cowok gitu. Bercerita tentang itu, sebenarnya Berdebar itu ya sangat tersirat jelas gitu, kayak apa artinya tuh apa gitu. Kayak kalau misalnya kalian lihat, rambut hitammu yang lebat, mata tajam dan senyum manismu, ku rasa ku sudah terpikat pesonamu. Kayak gimana ya, kayak rasanya tuh kalian tuh jatuh cinta dengan gak sengaja gitu. Misalkan kalian nonton teater, diajak temen ya kan, temen gue nonton teater gitu, terus kayak kelanjutan nih sampai sekarang, kayak gile gue terperangkap gitu. Ya nggak apa-apa, berarti kan kalian jatuh cinta dan merasakan debaran saat pertama kali melihat Oshi kalian gitu. Di TikTok ada Kastil, terima kasih Kak Rana. Aku udah lama banget gak dapet Kastil, jadi aku senang. Tapi kalian nonton showroom aku juga kesenang. Yuk bisa ya sampai di notice Mas Bumi. Ya kalau misalkan itu mungkin bonus ya. Tapi enggak sih, kalau misalkan aku dibilang bikin lagu untuk persembahan buat dia doang, sebenarnya iya, tapi aku lebih buat kalian gitu, buat kalian pendukung aku semuanya yang mungkin emang ya pokoknya aku bikin lagu ini tuh bukan buat keinginanku sendiri, tapi emang buat banggain kalian yang udah dukung aku dari awal sampai sekarang, atau mungkin yang baru dukung gitu. Gitu. Nah, by the way,
nantikan besok ya guys. Besok aku akan mengupload sesuatu dan aku pengen semoga kalian mau ikutan. Kalau dibuat MV kepikiran konsepnya nggak sebenarnya aku udah nulis. Aku mau gimana MV-nya gitu. Emang bakal ada MV tapi emang harus bersabar karena emang kita PPKM dan mungkin sedikit terbatas ya ruang gerak kita gitu. Tapi aku bisa pastikan bakal ada MV. Dan semoga meskipun waktu yang dibutuhkan gak sedikit sampai rilis MV, semoga kalian tetap mau menunggu sampai MV-nya rilis. Nah, aku sekarang mau giliran nih karena kalian udah gimana perasaan aku sekarang, ada yang bilang. Sebenarnya aku tuh apa ya? Campur aduk banget sih perasaan aku karena aku tuh seneng banget bisa rilis kayak saking aku excitednya dari minggu lalu dari awal bulan sampai aku tuh recording single ini tuh Mei, kayak seminggu sebelum Shonichi SNM. Jadi aku waktu itu mulai Maret itu udah workshop terus dan aku harus nyesuain lagi mau Shonichi RKJ, SG, SNM, tapi aku juga harus workshop karena aku juga pengen jalan gitu. Kalau misalkan aku emang ya kewajiban aku juga sih tetap fokus ke grup JKT48, tapi aku juga punya impian nih, aku pengen nih rilis lagu. Jadi emang yang menurut aku sangat menantang dan menurut aku mungkin aku juga sedikit I'm proud of myself karena di sela-sela latihan itu aku tetap bisa nyempetin untuk workshop berdebar ini yang menurut mungkin menurut kalian tuh prosesnya nggak susah gitu, tapi emang beneran aku baru ngerasain kalau misalkan kita bikin single sendiri itu susah banget karena melibatkan banyak orang kan. Dan aku baru pertama kali aku dapat kesempatan untuk rilis single, aku mengajukan ke JKT48 itu jauh-jauh hari sebelum Liga Showroom ya guys. Jadi kalau misalkan kalian banyak yang pikir mungkin ini dia juara 2, sebenarnya enggak, karena aku udah mengajukan aku pengen dapat single itu dari tahun lalu aku udah mau join, Kak aku mau bikin lagu, aku mau punya single gitu. Lalu baru terrealisasikan sekitar Februari Maret itu baru aku mulai aku dipertemukan sama Kak Yesi untuk membahas lagunya lebih dalam lagi karena emang Kak Yesi itu kan sangat kompeten ya. Kalau misalkan kalian penasaran Kak Yesi itu siapa, Kak Yesi itu adalah yang bantu yang mengaransemen lagu berdebar. Jadi waktu itu aku kosongan, pertama-tama aku rekam dulu nih suaraku full satu lagu, aku kasih ke Jot udah dengar, oke kan, baru ke Kak Yesi itu terimanya aku baru voice note nih. Jadi kayak aku tuh belum tahu berdebar ini musiknya mau kayak gimana, mau jazz kayak mau pop atau apa, aku tuh kayak I have no idea gitu. Aku lama ngobrol sama Kak Yesi, meeting sama Jot, ketemu ini, terus kayak dikenalin sama kakak-kakak yang banyak bantu gitu. Dan menurut aku ini pengalaman yang yang sangat mendebarkan. Terus pas pertama kali workshop itu kita berdebar itu sebenarnya punya 5 aransemen. Yang pertama itu EDM yang full hi-hat ya. Terus abis itu ada juga aransemen akustik, jadi yang full gitar. Ada juga yang full band, big band. Ada juga yang campuran. Nah aku waktu itu bilang, Kak aku tuh gak pengen lagunya tuh terlalu EDM karena aku sendiri pun aku merasa kayak untuk lagu pertama ini aku belum pengen nih kalau misalkan kayak di macam-macamin dulu musiknya. Baru aku konsultasi ke Kak Yesi juga kayak mengajukan beberapa rekomendasi. Terus aku bilang, oke Kak, aku mau basicnya, aku tetap mau natural, aku tetap mau gitar yang asli, aku tetap mau drumnya tuh kedengeran banget detek. Jadi aku nggak mau pakai drum MIDI, aku nggak mau pakai drum dari nggak mau pakai drum yang EDM banget gitu. Aku nggak mau ketukannya tuh dari EDM, aku maunya bunyi drum gitu. Ya udah, akhirnya jalan tengahnya adalah dicampur. Jadi nggak terlalu EDM, tapi dia dicampur antara akustik banget, natural banget, basic banget, sama sentuhan-sentuhan EDM dikit, kayak dari komputer dikit gitu. Mixingnya juga bagus. Iya, terima kasih. Kalau mixing itu sekitar 3 kali ada
revisi, karena waktu itu aku bilangnya kayak, "Kak, ini kayaknya apa ya, terlalu basah nih, terlalu basah suaranya, aku pengen yang lebih dry dong," gitu. Nah, aku dari aku rilis single sendiri dan aku mengalami sendiri langkah-langkahnya, aku jadi sedikit tahu nih kalau di industri musik itu emang kita harus benar-benar bisa mandiri, dan kalau misalkan ada kesempatan untuk belajar bikin lagu harus dimanfaatkan, karena di zaman sekarang ini eh, penyanyi itu nggak diharuskan untuk membuat lagu sendiri, tapi kalau misalkan mereka bisa bikin lagu, itu suatu nilai plus gitu, itu suatu keuntungan juga buat penyanyi dan orang-orang yang lain gitu. Tapi aku juga masih belajar sih, karena emang masih noob banget ya. Kenapa masih pakai nama JKT48? Karena aku masih di JKT48. Jadi waktu itu sempat aku waktu itu mau pakai nama Siska Saras, tapi karena dari distributornya atau gimana nggak ngerti, kamu pakai JKT48. Karena di page kalau misalkan kalian ingat, aku sempat rilis lagu Natal dan aku udah punya channel Spotify sendiri kan, namanya Siska JKT48. Jadi kalau misalkan udah ada channel Siska JKT48, lebih baik pakai nama Siska JKT48. Nanti kalau misalkan aku keluar, baru aku pakai nama Siska Saras gitu. Kenapa nggak diupload ke akun JKT48? Karena aku mau orang-orang juga kenal ada Siska di JKT48. Aku pakai nama Siska JKT48 itu bukan berarti aku go solo dan kayak membuang JKT48, enggak dong, karena aku pakai Siska dan ada nama JKT48. Jadi aku mikirnya aku pengen orang-orang tahu nama aku, yang nyanyi namanya siapa gitu. Karena emang aku kan belum pernah masuk Senbatsu, dan tenang aja guys, tenang aja, karena menurut aku semua itu bisa bersinar lewat jalannya masing-masing. Kenapa nggak di YouTube MV-nya? Iya, aku juga bener-bener pengen upload music videonya secepat mungkin, tapi karena emang kita masih PPKM dan mungkin kemarin-kemarin kan lagi sibuk kan, kita sibuk untuk mempersiapkan banyak project dari JKT48. Jadi aku mikirnya kalau misalkan aku nunggu MV, aku tuh merasa aku ingin, dan aku tuh nggak sabar banget untuk ngasih single ini ke kalian untuk didengarkan. Jadi aku waktu itu mikir, udah deh nggak apa-apa, aku rilis digital dulu. Waktu itu ditawarin sih, maksudnya aku nawarin, Kak, aku mau rilis bulan Juli ya gitu, karena kalau misalkan kita nggak ada yang tahu kan pandemi ini kelarnya kapan, kita nggak ada yang tahu kapan semua ini membaik, tapi kita berharap semuanya cepat kondusif. Jadi aku kayak nggak sabar untuk memberikan kebahagiaan buat kalian gitu. Aku nggak sabar cepet-cepet pengen kasih senyum ke kalian gitu, karena gitu deh. Jadi kayak aku mikirnya ya udah deh, MV-nya bisa menyusul gitu. Semoga kalian tetap dengerin meskipun belum ada MV-nya, tapi aku juga udah mikirin gimana konsep MV-nya. There's an old school sweetness to the song. Terima kasih. Terus pas staff pada denger, staff JKT48, mereka juga bilangnya, ini kok kayak itu ya lagunya Tante Vina Panduwinata gitu, vibe-nya gitu. Respon Ibu Suki yang pasti Ibu juga gak kalah excitednya sama aku ya guys, karena emang ya Ibu dari dulu pengen banget aku bisa jadi penyanyi, dan sekarang aku puji Tuhan kasih kesempatan untuk bisa rilis single sendiri. Ibu kemarin juga WhatsApp kayak, Kak, Ibu bangga banget, jam 1 malam tuh, Kak, Ibu bangga banget denger single kamu. Bapakmu kalau pas masih ada pasti seneng banget denger kamu kayak gini. Ini semua impian bapakmu gitu. Aku juga pas lihat message dari Ibu juga kayak ngerasa senang banget, tapi sedikit sedih gitu, karena my father gone too soon gitu kan. Tapi kayak aku tahu dan aku percaya kalau Bapak pasti nonton dan Bapak pasti dengerin dari surga, karena aku udah berdoa ke Tuhan Yesus tolong perdengarkanlah berdebar ke Bapak. Minta maaf ya Pak, anaknya halu, mohon maaf. Iya, jadi Bapak itu pengen banget aku jadi penyanyi, dan ya gitu deh, Bapak tuh selalu bener-bener support aku banget jadi penyanyi. Kayak
dia sering banget izin kerja, dia sering banget gak masuk kerja demi nemenin aku nyanyi di mana-mana, literally everywhere. Nggak peduli di mall, nggak peduli mau di kampung-kampung, nggak peduli mau nyusul kemana-mana, bapak selalu anterin. Dari Jakarta ke Tangerang, dari Jakarta ke Cikeas, bapak selalu anterin. Dan dia selalu bawa handycam buat ngerekam aku. Dan nanti pas weekend bapak selalu setel di TV buat saudara-saudara lihat. Dan aku selalu ngumpet di kamar karena aku nggak suka kalau misalkan orang lihat aku nyanyi gitu, kayak di depan muka aku orang lihat performa aku, kayak jangan gitu. Dulu pas masih kecil dulu mikirnya gitu, tapi sekarang mah udah banci banget ya bunda, jadi kayak lihat dong lagu gue gitu. Kalau sekarang kepedean ya. Yes, my dad is really cool. Sis, temen aku suka lagunya, terima kasih. Berdebar live version tenang, makanya kalian nantikan sampai live ini berakhir. Ada BTS-nya nggak pas rekaman, ditunggu ya, karena emang pelan-pelan lah, maksudnya aku juga nggak pengen keluarin boom hari ini gitu, tapi sedikit-sedikit ada kejutan-kejutan kecil gitu. Oke, ada yang nanya nih, banyak yang nanya bikin sound TikTok sama sound Instagram Reels. Oke, jadi tenang aja, itu udah aku ajuin dari kemarin-kemarin, dan itu tuh butuh proses. Kalau udah masuk sistem emang nggak langsung hari H jenggreng langsung udah ada gitu, tapi emang butuh proses sekitar hari ini sampai seminggu gitu. Yang aku dengar dari kakak-kakak staff itu seperti itu. Jadi yang menanti-nantikan nih berdebar ada soundnya di TikTok atau Reels, Instagram Music, tenang aja guys, karena emang lagi proses, nggak mungkin aku kelewatan. Karena aku pengen banget nih, aku tuh tadi udah sempat lihat kan di TikTok, udah banyak banget yang bikin video tentang lagu berdebar. Aku sungguh terima kasih banget. Kalau misalkan kalian mau bikin sekarang juga, it's okay banget. Oh iya, by the way, Siska Nation lagi ada giveaway, kalian bisa ikutan. Aku seneng banget sih, kayak respon kalian tuh bener-bener bombastis. Aku berani bilang bombastis sih, karena apa ya, banyak banget yang support, banyak banget yang react, banyak banget yang excited dengan lagu ini gitu. Terima kasih banyak ya semuanya. Kalau misalkan emang lagunya nggak cocok di telinga kalian, it's okay banget. Tapi aku yakin kalian bisa jatuh cinta suatu saat nanti dengan lagunya. Dan di kesempatan berikutnya, kalau aku punya kesempatan, aku pasti akan membuat yang pasti aku akan berkembang ke depannya. Cerita pembuatan liriknya. Oke, kita sedikit bedah ya. Bait pertama. Oke, ya udah. Kita sedikit bedah lirik sekarang, oke. Nyanyiin per baris deh ya. Jantung berdebar kencang saat pertama kali kulihatmu. Oke. Artinya apa? Kayak kita tuh berdebar saat kita pertama kali melihat orang nih. Jadi kayak terserah kalian tuh bisa mengartikannya dengan banyak gitu, dengan banyak macam. Kalau misalkan aku di sini tulisnya, tak sengaja diriku menonton dirimu. Jadi kayak di sini aku kayak jatuh cinta pertama kali ngeliat orang yang aku nggak sengaja nih, kayak aku tuh nggak expect aku menonton dia hari itu, tapi kayak lewat di explore atau di mana atau di timeline, terus kayak gitulah ya pokoknya. Jadi kayak love at first sight. Misalkan kalian bisa sendiri, misalkan pertama kali ketemu di bilik HS, padahal aku nggak ngantri HS sama dia, tapi dia pas lihat senyumnya kok langsung deg-degan ya gitu. Jadi aku suka banget. Coba ya.
menonton dirimu. Nah ini sedikit nih. Rambut hitammu yang lebat, mata tajam dan senyum manismu. Kayak rambut hitammu yang lebat, apa rambut hitam, mata tajam dan senyum manismu, ini aku lebih ke ciri-ciri. Nah, ya nggak usah disebut ya siapa ya, karena ini kan universal. Tapi ini bisa banget loh kalau misalkan kalian punya idola, misalkan rambutnya hitam, mata tajam dan senyum manis. Nah, kenapa aku bikin universal dan gak kayak dia nih untuk cowok atau dia nih untuk cewek? Karena aku yakin banget fans JKT48 di sini juga pasti banyak yang bisa relate sama lagu ini kan. Jadi kayak tadinya tuh aku bikinnya gini, rambut hitammu yang lebat, mata tajam, dan badan tinggimu. Semakin aku dengerin kayak badan tinggimu ini atau tubuh tinggi atau udah bawa-bawa postur tubuh ini, aku takutnya nggak masuk nih kalau misalkan untuk ke idola cewek atau idola cowok. Bisa aja aku konsultasi lah sama kayak sih sama teman-teman gitu, kayaknya lo harus bikin yang lebih universal deh, jangan kayak badan tinggi, jangan kayak dia tuh gimana bentuknya, tapi kayak yang ya ciri-ciri yang universal. Oke, aku mikir-mikir, ya udahlah, senyum manis, ya udah senyum manismu gitu. Terus ini bentar ya, manismu, ternyata aku sudah terpikat pesonamu. Kenapa aku pakai ternyata? Karena ternyata dia menyadari kalau misalkan dia itu udah terpikat nih sama pesonanya. Misalkan kemarin-kemarin dia cuma kayak, ya gue gak sengaja nonton, gue cuma berdebar doang lah kemarin doang, sekarang juga lupa. Tapi aku bikin bait duanya, dia tuh semakin dalam nih, dia semakin rambut hitam yang lebat, mata tajam, dan senyum manis. Jadi aku tuh pengen kayak, istilahnya tuh dia tuh kayak cari tahu nih. Wah, dia ini udah mulai nih, yang tadinya mungkin sekali lihat doang, dia udah mulai perhatiin rambutnya, dia udah mulai perhatiin matanya, dia udah mulai perhatiin senyumnya gitu. Dan dia nyadarin, aduh ternyata gue udah jatuh cinta nih ya, gue udah terpikat nih. Terus dia udah semakin tenggelam kan, lanjut refnya dia resah. Pesonamu, resahnya dia nih. Salahkah ku menyukaimu walau belum bertemu dirimu. Oh, udah tersirat banget kan, kayak salah nggak sih gue suka sama dia padahal gue belum pernah ketemu. Dan kenapa aku suka banget bagian ini, karena apa ya, orang itu bisa banget jatuh cinta atau merasakan debaran yang nggak biasa meskipun cuma dilihat dari sosial media. Dan aku yakin bukan cuma aku doang, maaf banget, aku tuh dari tadi cari pembelaan banget ya sih, kayak aku ajak kalian buat halo, tapi ya bener, aku pakai lirik salah aku menyukaimu walau belum bertemu dirimu tuh kayak aku tuh di sini pengen bikin lagunya itu penuh kayak cute tapi nggak terlalu cute. Aku nggak pengen terdengar cringe, tapi aku pengen kayak apa ya, lebih mendayu, tapi kayak dia tuh bertanya gitu, dia bertanya sama semuanya, terserah deh mau tanya sama idolanya kayak mau tanya sama temennya kayak. Nah dia ngomong, salahkah ku menyukaimu walau belum bertemu dirimu, tapi kayak dia tuh kayak gimana dong, salah gak sih gitu. Coba lagi, temu dirimu tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Nah dia ngomong nih, gue salah gak sih suka sama lo, tapi gimana dong, gue udah gak bisa ngilangin, kayak udah telat nih, gue udah terlalu dalam. Nah makanya aku kasih liriknya, tapi aku sudah gak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku gitu. Karena jadi tuh dia tuh pengen, misalkan kalau misalkan ini POV-nya dia ngomong nih ke idolanya, salah gak sih gue suka sama lo, tapi gue udah gak bisa nih. Tapi dia ada tapinya. Kenapa dia ada tapinya? Karena dia tuh kayak punya harapan, kayak gue tetap mau lo, terserah lo mau bilang salah atau enggak, tapi gue udah gak bisa hilangin rasa ini dari hati gue gitu. Jadi aku pengen, kalau misalkan apa ya, aku tuh pengen bikin lagunya tuh kayak, mungkin menurut orang kayak denger kayak biasa aja, tapi sebenarnya ini proses loh guys, jatuh cinta. Coba ya. Bisakah ku suatu saat menggapaimu, oh idolaku. Nah di sini dia lebih kayak
ngobrol sendiri nih. Dia kalau misalkan tadi ref pertama, bagian pertamanya dia ngomong ke idolanya, salah gak sih gue suka sama lo, tapi gue udah gak bisa ngilangin. Nah di bagian kedua ini, bisakah ku menggapaimu suatu saat oh idolaku. Jadi kayak dia lebih kayak bertanya sama dirinya sendiri gitu, bisa gak ya gue suatu saat nanti menggapai idola gue gitu. Kayak gak mungkin gak sih. Terus lagi nih, lanjut. Oh idolaku, walau semua ini terasa semu, karena ku jatuh padamu yang tak tahu aku ada. Nah ini, walau semua terasa semu, karena aku cinta sama kamu, aku jatuh sama kamu, aku suka sama kamu yang gak tahu aku ada. Nah aku ini sebenarnya favorit aku sih, karena apa ya, kayak dia tuh suka sama orang dia udah tahu resikonya, karena emang semu ya udah nggak ada kalau dicari-cari resikonya juga ya lu nggak masuk akal lu nyari resiko, emang ini udah nggak ada kelanjutannya, udah nggak ada harapannya gitu. Jadi aku bikin ya relate aja sih, karena kalau misalkan kalian inget dulu 2018 aku pernah speech yang mungkin udah sampai sedikit orang-orang yang bukan fans JKT48 tahu ya. Jadi kayak aku speechnya buat semua orang, buat semua kesayangan aku yang nggak tahu aku ada. Waktu itu aku di backstage sebelum naik Sosenkyo, aku mikir aku tuh nggak nyiapin speech sama sekali, dan aku kayak di otak aku mungkin aku nggak masuk Sosenkyo, dan aku dipanggil terus kayak aku blank. Ya udah deh, apa ya udah deh buat kesayangan gue aja yang nggak tahu gue ada gitu. Karena menurut aku rasanya itu lebih menyenangkan dan sangat apa ya, lebih enak aja gitu, kita bisa bucin sama orang yang nggak tahu kita ada. Jadi aku masukin ke lirik, walau semua terasa semu, karena aku jatuh sama kamu yang nggak tahu aku ada gitu. Karena kita ngasih cinta, kita ngasih harapan, kita ngasih kasih sayang setiap hari tanpa lelah. Kita mikirin dia sebelum tidur, kita bangun tidur kita langsung cek sosmednya, tapi dia nggak tahu kita ada atau enggak di dunia ini gitu. Jadi kenapa aku bikin lagu ini, karena dengan harapan kalian juga bisa merasakan kalau misalkan kalian gak sendiri, kalau misalkan udah terlanjur jatuh cinta sama idola kalian. Tapi aku juga pengen, siapa tahu lewat lagu ini idola aku bisa tahu aku ada, dan mungkin kalian juga bisa kaget ini epic banget tapi ke play sendiri gitu. Jadi emang tentang gitu dia pokoknya. Ada beruang, terima kasih Kak Simple Sirup. Kita lanjut ke bait kedua ya. Semua temanku bilang suatu saat nanti rasaku pastikan menghilang. Nah, di sini semua temanku bilang, terima kasih lampu diskonya Vegeta Sang. Di sini aku bilang semua temanku bilang suatu saat nanti rasaku akan menghilang. Pasti bukan cuma aku yang kayak kalau misalkan curhat ke temen dibilangin, lalu lo stop dia mending, atau misalkan dibilangin, sis lo halu banget, terus dia bilang enggak ini tuh lo mah biasa, ini mah paling lo juga besok lo minggu depan udah lupa. Tapi di sini aku bilang semua temanku bilang suatu saat nanti rasaku akan menghilang. Terus aku mau ada ya aku bilang ke Kak Yesi, Kak aku pengen ini dikosongin dong, kayak dikosongin. Jadi kayak lebih kayak misalkan teman-teman ini tuh semua temanku ini kayak nyinyir gitu, kayak ya. Jadi kayak mereka tuh halah lu tuh apa hal dulu gini kayak ini terus. Tapi di sini aku kasih improvisasi, kasih harmonisasi ya gitu. Coba rasaku pas, jadi kayak nyanyi ya. Tapi ternyata aku makin cinta kepadamu tuh. Jadi kalau misalkan ini nih, misalkan teman-temannya bilang gua lu tuh halu lu gini, terus mereka nyanyi kayak iya tapi kayak tapi aku tetap kayak bukan aku, kita tetap kayak bilang nih ke HP atau misalkan bilang ke idolanya gitu ya, misalkan enggak kok aku nggak kemana-mana, tapi ternyata aku makin cinta, aku makin suka lah sama kamu meskipun teman-teman aku bilang, meskipun semua orang nyinyirin aku kayak hey tapi kayak aku tetap teguh, aku tidak akan goyah karena aku udah terlanjur jatuh tenggelam ke dalam pesonamu. Makin cinta kepadamu, salahkah ku menyukaimu walau belum bertemu. Ini
sama kayak rap satu. Tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Bisakah aku suatu saat menggapaimu, oh idolaku. Nah, kalau misalkan kalian perhatiin di sini, aku di direct sama Kak Natasha. Itu keren banget, Kak Natasha itu direct supaya kata dia udah lebih berpengalaman di bidang musik dan menghandle para penyanyi-penyanyi. Dia bilang kalau misalkan penyanyi rilis lagu itu harus nahan diri, jadi nggak bisa dia tuh show off. Dia tuh nggak bisa kayak show off kayak di setiap bagian, karena takutnya itu malah ngebuang atau sedikit bikin misleading arti lagunya gitu. Jadi di lagu ini kalau misalkan kalian perhatiin, aku tuh nggak kayak aku nyanyi biasanya loh, aku lebih kayak menahan gitu. Salahkah ku menyukaimu walau belum bertemu dirimu. Dan aku disuruh lebih kayak, bayangin kalau misalkan lo itu berharap kayak lo tuh nelangsa kayak dia tuh nggak ngerti lo ada tapi lo tetap nyanyiin gitu. Jadi kayak, bisakah ku suatu saat menggapaimu, oh idolaku. Jadi kayak lebih oh idolaku, karena ya gitu deh, kayak oh gitu. Aku suka banget yang bagian rap ya, iyalah ya. Menggapaimu, oh idolaku, walau semua ini terasa sama karena. Nah, kita masuk bridge. Aku sudah ku tahu kita tak mungkin bisa saling kenal dan jadi teman. Nah, ini dia mulai sadar nih. Kalau misalkan tadi di awal dia tuh denial atau misalkan dia kayak cari pembelaan gitu, dia pakai tapi aku udah nggak bisa ngilangin rasa cinta aku nih. Tapi dia di bridge, aku lebih kayak kasih take down. Dia kayak lurus tahu kalau misalkan lu tuh nggak bisa kenal sama idola lo. Jadi aku kayak bikin liriknya, sudah ku tahu kita tak mungkin bisa saling kenal dan jadi teman. Dan di sini aku kasih nadanya tuh lebih kayak mendayu. Sudah ku tahu kita tak mungkin bisa saling kenal dan jadi teman. Jadi kayak lebih sadar di sini tuh, dia udah nyadar nih. Oke, aku tahu kita nggak bakal bisa kenal dan jadi teman gitu. Bisa saling kenal dan jadi teman meski kau jauh dan tak tergapai. Jadi meski kau jauh dan tak tergapai, emang dia tuh nggak tergapai gitu. Selalu berharap. Nah di sini, tapi ku selalu berharap semesta pertemukan kita. Nah kalau misalkan kalian perhatiin di sini, baik aku nyanyinya dan baik musiknya itu naik semuanya. Aku duduk. Tapi jadi itu tuh lebih kayak dia sadar nih, dia nggak bakal bisa jadi temennya, dia nggak bakal bisa kenal. Tapi dia langsung tapi lagi nih, dia cari pembelaan lagi. Tapi ku selalu berharap semesta pertemukan kita. Jadi meskipun misalkan dia misalkan dia udah bilang teman-temannya bilang kalau misalkan rasanya bakal hilang, terus dia jadi sadar, tapi dia kayak enggak, tapi gue selalu berharap kalau misalkan semesta itu bisa mempertemukan gue. Dan kalau misalkan di sini aku kasih improvisasi di belakangnya, aku kasih harmonisasi sedikit. Ini waktu itu aku bilang kayak sih, Kak aku tuh pengen di belakangnya bagian ini nggak cuma musiknya doang nih yang naik, aku pengen kayak aku juga naik, ditambahin vokalnya yang lebih kayak naik. Terus pas di setel aku oke Kak gini aja deh Kak, jangan. Jadi aku tuh kayak pengen madetin vokalnya di situ nih. Sempet di drumnya. Nah dan waktu itu emang drumnya di situ, jadi lebih kayak vokalnya kayak sadar, tapi gue tetap berharapan gitu. Terus di sini overtone, jadi lebih kayak menggelegar lagi, dia nanyanya, dia cari pembelaannya lagi nih ya. Tapi ku selalu berharap semesta pertemukan kita. Salahkah ku menyukaimu walau belum bertemu dirimu, tapi aku. Nah di sini aku sedikit kasih kayak improv, jadi kayak
apa ya, lebih lebih menggebu-gebu. Aku pengen di sini lebih menggebu-gebu, terus kayak sih setuju, terus kayak kasih pendapat juga. Jadi kayak ada sedikit bagian yang aku padetin, misalkan salah aku menyukaimu walau belum bertemu dirimu, tapi aku, dan itu di situ instrumennya ngikutin nada aku, deng 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 deng. Jadi kayak nemenin nih kalau misalkan si orang ini mau ngegas, oke gue ikutin dari belakang gitu. Rasa ini dari hatiku, bisakah ku suatu saat. Nah, di sini Kak Natasha isi sedikit backing vokalnya. Di sini juga aku juga isi bagian-bagian rendahnya di sini. Bisakah ku gapaimu. Jadi kayak kalau udah di terakhir dia udah kayak mungkin capek, kayak dia udah berharap, dia udah nyadar tapi dia berharap lagi, tapi kata temennya lo halu, lo paling besok udah lupa. Jadi kayak dia tuh lebih kayak bisakah ku gapaimu. Jadi kayak dia tuh lebih teriak dalam hati gitu, makanya di sini nadanya tinggi. Nah, karena aku gak nyaman nada tinggi, Kak Natasha bantuin gitu. Menggapaimu, oh idolaku, pasang. Nah, di sini ada ha samu. Jadi kayak apa ya? Dia kayak lebih nyadar lagi kayak semu gitu, dia bilang semu, ini tuh semu gitu, tapi dia tetap berharap, gimana sih lo ya. Karena aku jatuh padamu yang tak tahu aku ada. Ya, aku nggak mau pakai intro di belakangnya lagi. Tadinya kan ada pilihan tetap ada musik di belakangnya, tapi nggak. Kayaknya aku mikir langsung abis aja kali ya. Jadi tuh lebih kayak ngerasa, jadi tuh dia udah capek nih nyanyi. Misalkan, bisakah ku suatu saat menggapaimu, oh idolaku, walau semua ini terasa semu, karena aku jatuh padamu yang tak tahu aku ada. Capek, dia tuh kayak udah sadar, ya udahlah. Ya udah gimana lagi, gue udah jatuh sama orang yang gak tau gue ada. Jadi kayak udah gak ada, cuma nafas doang, ada. Udah kelar, gak ada musik lagi karena emang semu. Dah. Oke, itu dia. Oh gila, seru juga ya, ternyata beda lagu ya. Iya, emang lagunya lebih simple kan guys. Gimana nih menurut kalian? Bagian mana lirik yang kalian suka? Ternyata makanya di ujung-ujung nyerah. Bisa, semua orang bisa menginterpretasikan sendiri. Misalkan di ujung-ujung dia yang tak tahu aku ada, capek, bodoh, gue gak mau suka lagi sama dia. Tapi ada juga yang tak tahu aku ada, dia cepet-cepet kayak oke, gue ngapain ya supaya gue bisa menggapai idola gue, atau misalkan gue ngapain ya setidaknya biar dia tahu gue ada gitu. Entah karya mau jadi penyanyi biar bisa satu panggung, entah kayak mau jadi aktor, atau misalkan kayak punya karya, atau mungkin misalkan ketemu di tempat kerja. Itu banyak banget. Kita kan mengidolakan seorang bukan cuma public figure. Idolaku itu bukan cuma public figure yang ada di TV, tapi bisa kalian ke crush kalian, ke pasangan kalian mungkin, atau misalkan ke orang yang kalian suka gitu. Liriknya aku bikin sendiri dong. Natasha mantap yang cilik gitu ya. Iya kan, Natasha dulu nyanyi Bunda. Waktu rekaman ngulang-ngulang dong pastinya, karena aku baru pertama kali banget rekaman yang detail. Kalau misalkan rekaman JKT48 kan mungkin karena kita emang ramean, jadi nggak terlalu detail nih. Tapi ini bener-bener detail. Misalkan misalkan rambut hitammu yang lebat, mata tajam dan senyum manismu. Jadi kayak Kak Natasha waktu itu bilang lebih enak nih kalau misalkan ada crescendonya di ma-nya ini. Jadi lebih kayak
lu tuh kelihatan terpukau banget nih sis, jadi kayak mata tajam dan senyum manismu, jadi kayak gitu. Seru banget rekaman yang apa bener-bener detail gitu, yang sampai berapa hari, kayak aku seharian deh dari siang sampai malam. Durasi awal lagunya berapa lama? Udah segitu, jadi emang pas aku ajuin emang segitu aja, nggak aku kasih, nggak ada bagian yang aku hilangkan gitu. Nulis liriknya berapa lama sis? Itu semua apa ya, apa lirik itu tertulis secara berkala karena aku kan gonta-ganti ya kesayangan aku, tapi hatinya tetap sama gitu, tetap aja bucin. Aku mau bacain komentar-komentar kalian di sini. Terima kasih loh semuanya. Ditunggu live show-nya di TV, amin Tuhan, semoga bisa tampil di TV dan Tuhan Yesus. Oh iya, aku mau baca live dari kalian. Jadi sekarang aku bakalan lihat-lihat di Twitter yang nge-tweet pakai hashtag Siska JKT48 berdebar, udah aku tulis tadi caption. Kalian sekarang boleh tweet apa hal yang bikin kalian berdebar, atau gimana pengalaman kalian bisa mengidolakan seseorang tuh, apakah gimana sih rasanya gitu. Kayak coba aku mau baca cerita dari kalian ya. Oke, aku udah buka hashtagnya nih. Oh ya, aku mau balas kayak dulu ah. Kebetulan tiap hari dikasih siswa yang berdebar tuh pasti notice. Oke, untuk di notice coba ya kita nanti akan bahas sedikit lebih dalam tentang notice. Aku lagi buka latest tweet. Sudah berapa kali kamu mendengar Siska JKT48 berdebar? Saya sih sudah 2737736. Wah, keren banget ini. Kak K Sanak. Kok K Sanak? Berdebar ketika aku di notice Siska. Hai Steve. Ada lagi nih, apa nih ya? Ada yang promoin ke grup teman-temannya, ih gemes. Kok di sini aku miring ya? Berarti gimana ya kalau ini miring? Berarti aku gini. Gini kali ya. Coba ya kita lihat. Congrats, aku terima kasih banget untuk member-member semuanya. Udah pada excited juga karena hari ini aku rilis single. Konferensi pers, waduh. Berdebar di dekan parah itu pas nyerahin skripsi ke pembimbing. Wow, aku belum pernah nyerahin, tapi mungkin aku akan berdebar juga. Ada nih gemes nih pada ceritain idola-idolanya nih. Lagunya keren banget Pi, lagunya juga cocok buat memperlancar kehaluanku ini. Kayak aku yang selalu berdebar melihat senyum Mas Kevin Sanjaya. Waduh. Aku jadi ingat aku menjadi badminton lovers tahun 2018 waktu itu. Aduh, masa-masa itu. Ada komen lucu.
Bangun pagi dengerin Berdebar, masih dalam kondisi mata merem bayangin Siska nyanyiin buat Mas Bumi. Tiba-tiba senyum sendiri deh. Sounds cute. Aduh, semoga ya suatu saat nanti di kesempatan aku bisa nyanyiin langsung depan mukanya. Mas Bumi ini lihat gue ini ya. Waktu itu lu cek aja DM-nya, banyak banget tuh DM gue ya, kagak lo lihat nih. Gak apa-apa Mas Bumi. Ini lagunya emang buat kamu, tapi jangan GR, bukan buat kamu doang, buat semuanya yang sayang aku juga gitu. Nyanyiin boleh ya, nyanyiin ya. Ya itu ya. Kok gue kayak Aul gitu ya. Berdebar pas waktu itu pertama kali HS sama Oshi, nggak cuman itu langsung kena tilang. Wah. Mas Bumi, lu dia Mas Bumi nggak? Oh kagak bro, belum lah. Kita proses dulu nanti, baru juga hari pertama. Tuhan kenapa aku halu, tapi aku seneng aku halu. Relate banget sih lirik semua temanku bilang suatu saat nanti rasaku pasti akan menghilang. Tapi lebih relate lagi lirik karena aku jatuh cinta padamu yang tak tahu aku ada. Apakah dirimu tahu aku ada? Wow. Oh ini langsung ada foto Oshi-nya nih. Rambut hitam yang lebat, mata tajam dan senyum manismu. Wede, Kak Gaby Oshi nih ya. Coba kita lihat lagi nih. Kita Oke. Coba. Asli berdebar banget pas pertama kali di Waru sama Pi di SR, seneng banget. Terus berdebar pas kemarin berdate shoot sama Bayi Titan. Terakhir ini berdebar kenceng banget, aku di komen di YouTube Kak Ayana, terus like dong. Wah, bila kamu jarinya harum ya kata orang-orang tuh, kalau misalkan sering di notice. Gemes sekali, terima kasih semuanya. Keren banget lagunya Kak, sangat easy listening dan relate banget. Tolong gak usah dibaca lah ya, aku baca. Ketemu di video call aja ya kita. Oke, aku ada video call tanggal 15 Agustus loh guys. 15 dan 16 ya kalau gak salah, iya benar. Oh ini ada yang komen kayak kisah nyatanya, oh my god I'm having fun. Coba ya guys, kalian kalau misalkan aku seru, aku gak mau seru sendiri tapi aku mau ajak kalian. Oke. Ini ada yang bilang gini, hari ini teleponan sama mas pacar, sambil nyanyiin lirik salahkahku menyukaimu. Dijawab salah karena jadinya gak sama yang lain. Coba ya aku baca dulu, ini aku agak gak fokus bentar. Hari ini gue lihat-lihat tuh di luar kos kayak ada bunyi gemerisik tuh. Pause dulu ya bro. Ini lu makan kerupuk apa goreng sih? Oh lu goreng kayaknya ya. Tanggal 11 dan 15 Agustus aku ada 6 sesi guys, demi Alek. Ini pertama kalinya aku 6 sesi. Ya ampun, ini rasanya video call banyak. Semoga kalian mau video call sama aku ya guys, aku tunggu. Oke, hari ini teleponan sama mas pacar, congratulations. Sambil nyanyiin lirik salahkahku menyukaimu. Dijawab salah, karena jadinya gak pacaran sama yang lain. Mas pacar bukan idola kayak Mas Earth di mata Siska. Kau jadi di bawah Mas Earth ya. Udah deh Siska, ini bukan lahan kamu halu. Kamu lagi mempromosikan lagu. Sedikit profesional. Oke. Ya. Mas pacar bukan idola kayak Mas Earth di mata Siska, tapi tetap saja ada masanya aku berdebar. Ya Allah, kapan ya? Ya Allah. Coba ya. Aduh, enak banget baunya, ini harum. Astaga, sela-sela pintu ini. Wow. Siska halunya terfasilitasi. Ya, boleh gak sih halu guys? Boleh gak sih sekarang aku udah buka kunci? Kalau tadi kan serius kayak preskon beneran. Boleh gak sekarang aku halu? Sumpah boleh gak sih? Kayak, aduh aku sakit perut, tapi gak apa, karena aku deg-degan, aku suka sakit perut. Bentar ya, gak apa-apa kok. Bau harum makanan. Boleh ya?
Aku selalu berharap semesta pertemukan kita. Oke, aku mau senyum-senyum, boleh nggak sampai refnya kelar? Tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa. Bisakah ku suatu saat menggapaimu, idolaku, walau semua ini terasa sama, karena aku jatuh padamu yang tak tahu aku ada. Oke, kita ulang dari awal lagi. Oke, kita langsung baca lagi live tweetnya. Aku boleh nggak ambil foto art? Maksudnya ini serius dong sis, ntar orang-orang nggak kira single serius. Tapi aku nggak bisa banget jadi kayak gimana gitu. Oke, aku boleh nggak sih kayak ada foto art di samping aku? Lagu ini tuh bukan cuma buat art buat kalian semua, tapi kayak boleh nggak sih kayak sedikit ya. Aku ngeliat Oke, udah. Makasih semuanya. Udah aku taruh lagi fotonya. Hari ini hari kita, bukan hari art. Kamu udah sering aku haluin, sabar ya. Nanti ya ada bagiannya, oke? Oke, kita lanjut lagi baca tweetnya. Aku bikin dekoran sendiri loh guys. Aku beli di toko oren. Mas inspirator ya. Udah. Coba ya lebih serius lagi ya, coba. Kayak preskon beneran sis. Aku tuh niatnya kayak preskon beneran, tapi kayak aku ya. Wah, langsung rame. Oke, aku baca ini. Me screaming about my Oshi to my bestie be like. Jadi ini bestinya ngomong. I listen to Siska twice on loop. Her berdebar is stuck in my head. Kok jelek banget ya? Pertama kali idolain Siska karena waktu Liga Showroom aku masuk ke room Siska. Wah, aku seneng banget tuh dari sejak Liga Showroom banyak nih yang nyangkut nih. Terima kasih ya. Semoga kalian bisa enjoy mengoshikan aku. Pas teman kok aku terpesona sama personality dan humble-nya. Aduh, terima kasih. Respect banget sama Fazan. Ya, aku tuh gak banyak dipuji, terima kasih ya. Ada yang ngirimin broadcast ke teman-temannya kayak gini untuk dengerin berdebar. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Imitate Me. Mau pantun. Cakep. Oh, belum mulai pantun ya. Pantun. Orang berantem ketemu polisi bubar. Cakep. Orang berantem ketemu polisi bubar. Oh, orang berantem ketemu polisi, orang berantemnya bubar. Single baru Siska bikin hati berdebar. Oh, nganterin pacar nonton di Hartono Mall, pernah disenyumin Kak Yona. Duh, nyemplung deh ke FJKT48. Wow. Jadi waktu itu cuma nganterin pacarnya untuk nonton, tapi mungkin waktu itu ada acara JKT kali ya. Jadi kayak
ketemu nih sama JKT mungkin ya. Biasanya kalau member JKT lagi sirkus, lagi di mall, pokoknya kalau JKT perform di luar itu kita mau jalan-jalan, kita nggak mau di backstage. Kalau di mall, Kak mau jalan-jalan, Kak boleh nggak keluar beli jajanan, Kak aku boleh nggak beli jajanan depan hotel gitu. Pokoknya kita nggak suka kita di dalam, pokoknya kita di kota lain, kita di lingkungan yang berbeda dengan kita harus mengitari daerahnya gitu. Jadi gitu guys, jadi mungkin ketemu gitu. Kita lihat lagi ya. Gemai. Oke, itu beberapa tweet yang tadi masuk ya guys. Coba gue ke bawah-bawah. Ih, banyak banget yang promoin. Terima kasih semuanya. MV-nya ngundang Mas Bumi nggak, Pi? Doain aja ya guys. Oh, playlist aku rilis. Yeay. Oke. Jadi aku baru aja merilis playlist. Kok merilis sih? Aku baru aja bikin playlist Spotify nih. Jadi kalau misalkan kalian mau denger apa namanya, lagu-lagu yang biasa aku dengerin, apalagi pas lagi baca AU, kalian boleh banget dengerin playlist aku. Aku kasih namanya Sis Lunch. Jadi kalau misalkan aku punya lunch sendiri pribadi, itulah lagunya yang akan aku nyanyikan. Ya Allah, ada arti apa? Ini ada dirinya muncul ada ya. Wah. Buat yang nanyain MV sebentar ya. Semoga harus ditunggu dulu. Gimana sih? Iya, bakalan dibikin MV-nya, tapi menyusul nggak apa-apa ya, biar kalian bisa enjoy dengerin dulu, baru nanti ada nih gambaran visualnya gitu. Semoga aku punya banyak followers di Spotify suatu saat nanti ataupun sekarang. Amin. Harapan aku buat single ini, yang pastinya semoga kalian bisa happy dan bahagia, karena menurut aku adanya single ini bukan berarti aku tuh udah aman dan aku udah jadi star. No way. Tapi aku di sini baru memulai sebagai Siska JKT48 yang memang aku akan serius untuk menyanyi, untuk musik gitu. Jadi menurut aku, harapanku semoga yang mendengarkan ini bisa lebih sayang aku, nggak perlu oshin aku, nggak apa-apa, tapi yang penting kayak menghargai. Dan enggak sih, aku nggak minta untuk jadi dihargai siapa loh gitu, nggak, cuma kayak lebih pengen apa ya, diketahui keberadaannya gitu. Jadi mungkin semoga di lagu ini Tuhan boleh kasih aku menjadi berkat buat banyak orang juga, boleh kasih senyuman di wajah orang-orang yang dengerin. Dan aku juga pengen nggak ada lagi nih omong-omongan Siska kurang di up, Siska tuh gini-gini ya, dia underrated, Siska tuh berbakat tuh ya, dia tuh cantik. Tapi nah semoga emang apa ya, menurut aku udah 7 tahun di JKT48 dan aku gak mau lagi denger kata-kata Siska gak di up sama Jot, gak mau lagi denger kata-kata Siska tuh underrated, Siska tuh sayang harusnya. Karena menurut aku sangat happy dengan yang ada aku jalani sekarang, yang Tuhan boleh kasih aku happy dengan semua yang kalian lakukan. Aku bersyukur banget kalian mau nemenin aku meskipun banyak yang bikin kalian sedih, atau misalkan kayak aku mungkin gak terlalu memenuhi ekspektasi. Tapi semoga dari lagu ini, aku sih bukan pengen membuktikan apa-apa sih, tapi aku cuma pengen kayak aku udah 7 tahun JKT48 dan kayak please jangan lagi ngomong kalau misalkan aku nggak di-up sama Jot. Kalau aku nggak di-up sama Jot, aku nggak bakal dapet izin untuk rilis single sendiri. Aku nggak mungkin selancar ini untuk mengeluarkan segala yang ada, karena menurut aku bikin single itu bukan cuma kemauan aku doang, tapi emang semua staff di sini put an effort di setiap langkah aku. Jadi kalau misalkan kalian bilang nggak di-up, nggak di apa, itu mungkin menurut aku udah cukup lah. Maksudnya udah nggak lagi
aku udah 7 tahun, gue ngomongin mulu sih 7 tahun, tapi ya semoga emang kedepannya semua orang lebih bisa menghargai apa yang aku buat. Semoga kedepannya aku bisa dikasih kesempatan untuk mengeluarkan karya lagi buat kalian. Dan yang paling penting semoga aku bisa membuat kalian bangga, meskipun aku belum dapat apa yang menurut kalian harus aku dapat, tapi aku sangat bersyukur banget karena kalau misalkan gak ada kalian, kalau misalkan gak ada kalian ikut campur, kalian ikut andil dalam langkah aku, mungkin aku gak akan bisa sampai Siska yang udah 7 tahun di JKT48 dan memberanikan diri untuk membuat single sendiri. Mungkin menurut orang kayak, lu lebay, single lu cuma gini-gini. Enggak, menurut aku ini adalah suatu pencapaian buat aku karena ya udah ya, kayak kita nggak bisa kayak nuntut semua orang untuk suka sama aku, kita nggak bisa nuntut orang untuk respon positif, tapi menurut aku kita bisa untuk memilih kita mau bahagiain orang lain atau enggak. Dan aku milih, aku pengen bahagiain kalian. Jadi semoga kalian happy deh, gitu aja gitu. Kayak mungkin aku tahu aku banyak kekurangannya di mata kalian, di mata semua fans JKT48, misalkan kayak kurang gini nih, harusnya gini, tapi ya udah, maksudnya kayak aku pengen kalian menerima aku apa adanya, dan semoga cukup dengan kalian seneng aku ada di sini aja, aku pasti lebih semangat lagi untuk untuk lebih berusaha gitu. Terima kasih banyak sumpah buat showroomnya, semoga kalian terhibur dan semoga semoga kalian boleh banget loh guys bikin video-video halu pakai lagu aku, it's okay. Karena spesial, aku bakalan nyanyiin, tapi aku tuh mohon maaf banget ya kalau liriknya lupa, emang dasar Siska. Coba jangan banyak lupa lirik, oke. Ada foto packnya gak sih nanti? Kalian mau foto pack ya? Aku gak nyangka loh, kayak kemarin pas aku buat foto kayak, rilis dong rilis fisiknya gitu. Aku bakalan nyanyiin lagu Berdebar. Semoga kalian, ini habis, ini gini. Semoga kalian juga bisa ikut nyanyi. Oke. Berdebar. Kita happy bareng ya. Kita be happy bareng ya semuanya. Ini lagu buat aku dan buat kalian. Ulang. Oke. Jantung berdebar kencang saat pertama kali kulihatmu. Tak sengaja diriku menonton dirimu. Rambut hitammu yang lebat, mata tajam dan senyum manismu. Kurasa ku sudah terpikat pesonamu. Semuanya. Salahkah ku menyukaimu walau belum bertemu dirimu, tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Bisakah ku suatu saat menggapaimu, idolaku, walau semua ini terasa semu karena ku jatuh padamu yang tak tahu aku ada. Semua temanku bilang suatu saat nanti rasaku pastikan menghilang, tapi ternyata aku makin cinta kepadamu. Nyanyi lagi kasih paham. Salahkah ku menyukaimu walau belum bertemu dirimu, tapi aku sudah tak bisa hilangkan. Kok ke exit? Guys, aku ulang lagi ya guys. Kok exit? Oke, gak apa-apa. Aku taruh bawah aja dia. Jantung berdebar kencang saat pertama kali kulihatmu. Tak sengaja diriku menonton dirimu. Rambut
hitammu yang lebat, mata tajam dan senyum manismu. Kerasaku sudah terpikat pesonamu. Salahkah ku menyukaimu, walau belum bertemu dirimu. Tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Bisakah aku suatu saat menggapaimu, oh idolaku. Walau semua ini terasa semu, karena ku jatuh padamu. Yang tak tahu aku ada hanya semua temanku bilang suatu saat nanti rasaku pastikan menghilang. Tapi ternyata aku makin cinta kepadamu. Salahkah ku menyukaimu, walau belum bertemu dirimu. Tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Bisakah ku suatu saat menggapaimu, oh walau semua ini terasa semu, karena ku jatuh padamu. Yang tak tahu aku sudah ku tahu, kita tak mungkin bisa saling kenal dan jadi teman. Meski kau jauh dan tak tergapai, tapi ku selalu berharap semesta bertemukan kita. Salahkah ku menyukaimu, walau belum bertemu dirimu. Tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Bisakah ku suatu saat menggapaimu, oh idolaku. Walau semua ini terasa semu, karena ku jatuh padamu. Yang tak tahu aku ada. Iya, meskipun dia ke exit dengan jalan, emang dasar ya. Ada-ada aja namanya live di kosannya Bunda, semuanya sendiri. Oke, kita itu dulu ya, capture dulu yuk semuanya yuk. Kalian boleh foto aku. Terima kasih diskonya. Ayo capture saya disko. Lagi. Ada hiasannya kali ya, biar kayak konfeti gitu. Dua. Boleh nggak foto sama kan? Satu aja. Yang benar. Oke. Sekarang aku mau capture yang beneran ya. Aku capture kalian. Terima kasih banyak semuanya buat showroomnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk stream berdebar dan semoga kalian bisa menjadi semangat pas dengan berdebar. Ada tower ya? Terima kasih banyak towernya. Kamu ya, terima kasih. Terima kasih juga buat gift-giftnya. Fujitasa, terima kasih lampu diskonya. Thank you. Selamat berdebar, dan kalau misalkan kalian mau DM tentang berdebar, it's okay banget. Jangan lupa pakai hashtag sekali berdebar, dan jangan lupa untuk kalau misalkan kalian mau kasih tau ke teman-teman kalian yang fangirl, fanboy, boleh juga. Kalian bebas berkreasi, terserah kalian. I love you guys. Terima kasih. Berdebar. Dadah.